Tugas presentasi kelompok. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 OTKP 3. Guru mata pelajaran yaitu Ibu Nina Marliana Purwanti, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan di masa Orde Lama. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia, Saya Desi Puspitasari. saya Regina Aji, saya Piara Sabrina, saya Purna Aulia, saya Maria Maya. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh Hadisi. Masa Orde Lama terjadi pada 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Ancaman terbesar pada masa Orde Lama mempunyai posisi yang kuat. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Pada masa ini juga bertepatan dikeluarkannya dekrit Presiden Insinyur Soekarno sebagai bentuk kegagalan konstituanti dalam menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1950. Sejak kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan menjadi kepala negara dan pemerintahan. Masa ini juga dikenal dengan masa demokrasi terpimpin, yang mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Konsep demokrasi terpimpin masa Orde Lama diawali dengan munculnya pemikiran para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Presiden Soekarno yang beranggapan bahwa pelaksanaan demokrasi liberal yang lalu menghasilkan kekecewaan sehingga terkonsep demokrasi terpimpin. Awalnya ide demokrasi terpimpin adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu bergeser menjadi dipimpin oleh presiden. Pada pemerintahan periode ini yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya ada materi Kabinet Kerja 9 Juli 1959. Pada masa Orde Lama ini banyak sekali terjadinya penyelewengan-penyelewengan terutama dalam Kabinet Kerja. Nah, Kabinet Kerja itu merupakan kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 yang tentunya Kabinet Kerja ini dibentuk oleh Presiden sebagai kepala negara. Nah, penyelewengan-penyelewengan tersebut antara lain untuk yang pertama yaitu Kabinet Inti. Nah, Kabinet Inti ini terdiri dari Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 Menteri. Nah, kenapa ini bisa dikatakan sebagai penyelewengan? Karena pada masa Orde Lama ini pada saat itu Indonesia menganut sistem undang-undang presidensil di mana presiden sebagai kepala dan sebagai kepala pemerintahan. Untuk yang kedua ini yaitu menteri-menteri ex officio. Nah, menteri-menteri ex officio ini yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Nah, pejabat tersebut adalah kepala staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, lalu ada kepolisian, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan. Ini juga termasuk ke dalam penyelewengan karena yang saya katakan tadi bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini menganut sistem presidensil dan ciri sistem presidensil itu tidak ada yang namanya rangkap jabatan. Untuk yang ketiga, menteri-menteri muda. Menteri-menteri muda pada saat masa Orde Lama ini sangat banyak sekali, yaitu terdiri sebanyak 60 orang. Sedangkan saat ini menteri muda pada saat ini itu berjumlah sebanyak 34 orang. Nah, sekian dari saya, lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Sabrina. Selanjutnya tentang penyimpangan Pancasila dan UUD 1945. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan diganti oleh DPR GR. DPR GR ini singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, di mana anggota DPR GR ini
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan di dalam UUD 1945, anggota DPR itu seharusnya dipilih oleh masyarakat melalui pemilu. Tetapi ini malah dihapus dan diganti oleh DPR GR. Inilah salah satu penyebab kenapa poin pertama termasuk pada penyimpangan. Yang kedua, membentuk MPR sementara. MPR sementara ini dibentuk oleh Presiden. Di dalam UUD 1945, anggota MPR ini seharusnya termasuk salah satu anggota DPR juga, dan kedudukan MPR ini lebih tinggi dari Presiden. Yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Di dalam UUD 1945, Presiden itu menjabat selama 5 tahun dan boleh dipilih lagi melalui pemilu. Jadi tidak ada seorang pun yang sembarangan menetapkan seseorang menjadi Presiden seumur hidup. Yang keempat, membentuk Pro Nasional. Pro Nasional ini merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh Presiden, yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik. Dan yang terakhir, pemerasan penghayatan Pancasila. Pancasila semakin diperas semakin kecil menjadi Trisila. Trisila terdiri dari nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan. Dan Pancasila diperas lagi menjadi Ekasila. Ekasila ini bisa disebut dengan gotong royong dan bisa dimaksud dengan Nasakom. Nasakom ini terdiri dari nasionalis, agama, dan komunisme. Nasakom ini dibentuk oleh Insinyur Soekarno, tetapi tidak tertera di UUD 1945. Materi selebihnya akan dibacakan oleh Aulia Medina. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Orde Lama. Yang pertama ada peristiwa pemberontakan 30 September. Nah, peristiwa ini sendiri itu berlatar belakang kudeta yang mana terjadi pada malam hari di tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Nah, teman-teman, peristiwa ini sendiri itu mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira militer Indonesia, yang mana si jenazahnya ini tuh dibuang ke suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, untuk penyebutan dari peristiwa ini sendiri itu beragam jenisnya, teman-teman. Presiden Soekarno sendiri menyebutkan peristiwa ini dengan istilah gestok atau gerakan 1 Oktober. Sementara Presiden Soeharto menyebut peristiwa ini dengan istilah Gestapu atau gerakan September 30. Lalu pada akhirnya peristiwa ini itu diubah oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru dengan sebutan yang sekarang kita kenal yaitu G30 SPKI. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan 30 September ini? Nah, pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan, yang mana akhirnya Presiden Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden yang mendapat dukungan penuh dari Partai Komunis Indonesia atau yang lebih sering disebut dengan PKI. Nah, pada masa ini itu Presiden Soekarno menjalankan sistem demokrasi yang mana si PKI ini itu menyambut dengan tangan terbuka dengan beranggapan bahwa mereka itu mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalisme, agama, dan komunis yang lebih sering dikenal dengan sebutan Nasakom. Nah, Nasakom ini itu seperti yang kita lihat di PowerPoint. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Nasakom sendiri itu memberikan peluang bangkitnya kepada PKI seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenai pemerintahan daerah, yang mana jika ada seorang PKI di suatu daerah maka diikut sertakan sebagai pimpinan dari DPRD. Hal tersebutlah yang membuat PKI merasa posisinya itu merasa kuat dan penting, sehingga mereka ini itu ingin menguasai ideologi keseluruhan dari negara Indonesia. Melihat hal tadi yang mana si PKI ini tuh menguasai sebagian pemerintahan di Indonesia, menyebabkan banyaknya masalah-masalah dan kegagalan politis dan ekonomi di negara, seperti pendapatan ekspor yang menurun, terus inflasi
masih terus menaik, serta koruptor yang merajalela. Hingga pada akhirnya hal ini menimbulkan pergejolakan antara para pendiri PKI dan tokoh-tokoh penting Indonesia, yang mana akhirnya ini terjadilah peristiwa gerakan 30 September di mana si PKI ini menculik 6 jenderal dan 1 orang perwira di Indonesia untuk menandatangani bahwa mereka itu setuju untuk mengganti ideologi negara Indonesia yang awal mulanya Pancasila menjadi komunis. Tetapi pada saat itu 6 jenderal dan 1 orang perwira ini tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh pihak-pihak dari PKI, sehingga mereka disiksa dan akhirnya dibunuh, lalu jasadnya dimasukkan ke dalam lubang buaya. Mengetahui hal itu, tokoh-tokoh penting di Indonesia tentunya tidak tinggal diam saja. Mereka melakukan perlawanan yang pada akhirnya kedaulatan dan pertahanan Indonesia lah yang memenangkan peristiwa itu. Di bawah pimpinan Mayen Soeharto yang pada saat itu menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kastrat, pasukan G30 SPKI dinyatakan menyerah dan kalah. Peristiwa yang selanjutnya yaitu mengenai perjuangan rakyat semesta yang lebih sering kita dengar dengan sebutan Permesta. Pemberontakan ini itu terjadi pada 2 Maret 1957 yang mana digerakkan oleh kalangan militer dan dipimpin oleh Kolonel Vance yang pada saat itu menjabat sebagai pemimpin Indonesia di bagian timur. Awal mulanya gerakan ini itu berada di Makassar karena Makassar sendiri merupakan ibu kota dari Pulau Sulawesi. Namun perlahan-lahan dukungan Sulawesi bagian selatan mulai hilang sehingga pada 1957 markas Permesta ini dipindahkan ke Manado yang berada di bagian utara Sulawesi. Tetapi hal ini itu menimbulkan kontak senjata dengan pasukan pemerintahan pusat di sana sehingga mencapai gencatan senjata pada tahun 1961. Pemberontakan ini sendiri dilatar belakangi oleh suku-suku etnis tertentu di Sulawesi yang mana merasa bahwa kebijakan pemerintah dari Jakarta bagi pemenuhan ekonomi lokal mereka itu tidak optimal. Jadi mereka itu merasa bahwa pemerintah Indonesia itu tidak mengupayakan sebagaimana semestinya kepada mereka. Nah, lalu selain itu juga ada rasa kebencian terhadap suku etnis Jawa yang mana suku Jawa ini merupakan suku dengan jumlah terbanyak dan paling berpengaruh di Indonesia yang mana saat itu baru terbentuk gitu teman-teman. Lalu ketidakseimbangan ini sendiri itu terjadi karena ajang politik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa, sedangkan sumber-sumber perekonomian yang lebih menonjol itu lebih banyak berasal dari pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Nah, efek dari konflik ini sendiri itu memunculkan pemikiran-pemikiran bagi suku-suku etnis di Sulawesi untuk memisahkan diri dari Indonesia, tetapi lebih menonjol dan menitik beratkan tentang pembagian kekuatan politik dan ekonomi yang lebih ada di Indonesia. Melihat konflik ini tentu menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikan segera agar tidak berpengaruh ke politik dan persatuan di negara Indonesia yang mana pada saat itu baru saja merdeka. Tetapi pihak-pihak dari Permesta sendiri itu tentu saja tidak setuju sehingga akhirnya ada gejolakan dari pemerintah Indonesia dan para pihak-pihak di balik Permesta. Hal ini pemerintah melakukan upaya-upaya dalam penumpasan pemberontakan dengan melancarkan beberapa operasi seperti Operasi Merdeka, Operasi Tegas, dan Operasi Sadar. Setelah mengalami pergejolakan yang cukup lama, pada akhirnya pada bulan Oktober 1961 seluruh wilayah Indonesia yang dikuasai oleh pasukan Permesta berhasil kembali direbut oleh pasukan dari NKRI melalui operasi-operasi yang sebelumnya telah pemerintah buat. Materi selanjutnya adalah kelebihan pada masa Orde Lama. 1. Keberhasilan dalam mempertahankan NKRI pada masa ini, agresi militer Belanda 1 dan 2 berusaha kembali mengambil alih Indonesia. Pemerintah Indonesia kala itu melakukan banyak upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Pemerintah juga berusaha secara aktif menyelenggarakan berbagai perundingan dan perjanjian-perjanjian yang diantaranya adalah Perjanjian Linggarjati atau Perjanjian Reviel. Kedua, merebut kembali Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan operasi Trikora di alun-alun Yogyakarta untuk kembali merebut Irian Barat dari Belanda di bawah komando Majen Soeharto. Dan mereka juga bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan mengadakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Ketiga, pelopor gerakan non-blok. Pada masa ini, Indonesia menjadi salah satu pencetus gerakan non-blok yang berisikan kumpulan negara yang tak berpihak pada blok tertentu ketika Perang Dingin. Gerakan ini juga berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955 dan dipimpin melalui Presiden Soekarno dan keempat pimpinan mendirikan gerakan ini.